Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan atau memberikan sebuah materi tentang rancang bangun jaringan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ridwan Maulana. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana. Perkenalkan, nama saya Ulia Jaya Tunukun. Perkenalkan, nama saya Tuti Solihatin. Perkenalkan, nama saya Deni Ramadan. Saya yang Agung Maulana. Saya Yaman Saifullah. Saya Yasrul Barokah. Dan sekiranya cukup untuk perkenalan dari kelompok kami. Silakan membahas materi ke selanjutnya. Materi pertama adalah sejarah jaringan. Sejarah jaringan, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak tidak terhingga melalui saluran telepon. Proyek ARPANET merancang bentuk jaringan kehandalan seberapa besar informasi dapat dipindahkan, dan akhirnya semua standar yang mereka tentukan menjadi cikal bakal pembangunan protokol baru yang sekarang dikenal sebagai TCP atau IP, NAS atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat memudahkan dihancurkan. Selanjutnya, pada mulanya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja: Stanford Research Institute, University of California, Santa Barbara, University of Utah, di mana mereka membentuk satu jaringan terpadu di tahun 1969. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada bulan Oktober 1972. Sekian dari saya. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian jaringan. Jaringan adalah kumpulan komputer yang saling berhubungan agar bisa saling berkomunikasi atau bertukar informasi dengan alat penghubung atau media penghubung. Yang kedua, manfaat jaringan. Yang pertama, resource sharing dapat menggunakan sumber daya yang ada secara bersama-sama. Yang kedua, resourcing tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Yang ketiga, menghemat uang. Komputer berukuran kecil memiliki rasio harga atau kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Yang ketiga, cepat dan efisien. Jaringan komputer memungkinkan proses pengumuman data dengan cepat efisien. Selanjutnya, real time. Jaringan komputer bisa memudahkan seseorang bisa berkomunikasi dengan komunikasi melalui pesan teks, gambar, audio, serta secara langsung. Selanjutnya, tujuan jaringan. Jaringan memiliki beberapa tujuan atau keunggulan, antara lain berbagi peralatan dan sumber daya. Berbagai komputer dimungkinkan untuk saling memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, integrasi data. Jaringan komputer memungkinkan integrasi data diri untuk ke semua komputer yang terhubung dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, komunikasi.
Jaringan komputer memungkinkan komunikasi antar pemakai komputer baik melalui email, telepon, komputer dan sebagainya. Keamanan atau security. Jaringan komputer mempermudah dalam memberikan perhubungan terhadap data meskipun data pada sebuah komputer dapat diakses dalam komputer lain, tetapi kita bisa membatasi akses orang lain terhadap data tersebut. Selain itu, kita juga bisa melakukan pengamanan terpusat atas seluruh komputer yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya, di sini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu macam-macam jaringan komputer. Macam-macam jaringan komputer yang pertama berdasarkan letak geografis. Yang pertama, jaringan LAN, Local Area Network, merupakan jaringan yang menghubungkan dua komputer atau lebih dalam satu cakupan, seperti laboratorium, sekolah, serta dalam satu warnet. Untuk yang kedua, jaringan MAN, Metropolitan Area Network, merupakan jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat, seperti jaringan telepon lokal, sistem telepon seluler, serta jaringan relay beberapa ISP internet. Yang ketiga, jaringan WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya, jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler. Yang kedua, jaringan berdasarkan peranan dan hubungan tiap komputer dalam memproses data. Yang pertama, jaringan client server. Pada jaringan ini terdapat satu atau beberapa jaringan komputer server dan komputer klien. Komputer klien berfungsi sebagai perantara untuk mengakses data pada komputer server. Sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Yang kedua, jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini tidak ada komputer klien maupun komputer server, karena semua komputer dapat melakukan penerimaan atau pengiriman informasi, sehingga semua komputer bertugas sebagai klien sekaligus sebagai server. Yang ketiga, jaringan berdasarkan media penghubung. Untuk berdasarkan media penghubung yang pertama yaitu ada jaringan berkabel. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi dalam informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Untuk yang kedua, jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Materi keempat, kita akan membahas tentang perangkat jaringan. Pertama, NIC, Network Interface Card. Kartu jaringan atau LAN card dipasang pada setiap komputer yang akan dihubungkan ke suatu jaringan komputer. 2. Hub. Hub adalah perangkat jaringan yang terdiri dari banyak port untuk menghubungkan node atau titik sehingga membentuk jaringan yang saling terhubung dalam topologi. Ketiga, konektor UTP dalam kurung RJ45. Untuk menghubungkan kabel UTP diperlukan koneksi RJ45 atau sejenis jack yang membentuk mirip dengan jack kabel telepon namun memiliki lebih banyak lubang kabel. Yang keempat adalah kabel UTP Unsolid Twisted Pair. Ada beberapa jenis kabel yang digunakan dalam jaringan network, namun yang paling banyak dipakai pada flight network lokal area network saat ini adalah kabel UTP. Selanjutnya akan dibahas oleh Yasrul. Lead G digunakan untuk menghubungkan antar jaringan yang mempunyai protokol yang sama. 3. Switch
merupakan pengembangan dari konsep grid. Ada dua arsitektur dasar yang digunakan pada suite, yaitu contohnya drag dan drag and drawer suite. Cluster control unit membangun hubungan antar terminal yang dikendalikan dengan peralatan-peralatan dan jaringan. Multiplexer saat beberapa terminal harus berbagi satu saluran pada saat yang sama. 4. Route and Processor. Route and Processor merupakan lalu lintas jaringan komputer yang masuk dan keluar dari host komputer. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Dendi. Selanjutnya router. Selanjutnya router adalah yang menghubungkan teknologi bridge dan router, bahkan secara tidak tepat sehingga seringkali disebut sebagai router multi-protokol. Yang selanjutnya gateway. Gateway dilengkapi dengan lapisan 6 atau 7 yang mendukung susunan protokol OSI. Dan yang terakhir adalah modem. Satu-satunya modem tidak diperlukan adalah saat telepon tombol digunakan sebagai terminal. Semua saluran jaringan komputer lain menentukan modem pada tiap ujungnya. Sekian dari penjelasan dari materi keempat. Terima kasih. Kelima, kita akan membahas tentang pengkabelan. Dalam jaringan LAN atau yang umumnya menggunakan Ethernet dikenal dua jenis kabel jaringan, yaitu strike dan cross, di mana keduanya memiliki fungsi konektivitas yang berbeda dalam jaringan. Kabel strike umumnya digunakan untuk menghubungkan koneksi dari port pada switch atau hub, dan kabel cross biasanya digunakan untuk koneksi point to point agar dua komputer yang dihubungkan lewat Ethernet card. Untuk membedakan kabel cross dan kabel strike adalah dengan melihat susunan warna clean pada konektor RJ45 yang terdiri dari 8 warna yang berbeda. Saya akan menjelaskan cara penyusunan warna yang paling umum digunakan untuk terminasi kabel strike dan cross. Untuk kabel strike, warnanya putih oranye, putih oranye biru, putih biru hijau, putih coklat. Jenis untuk beberapa jenis kabel kualitas tertentu biasanya hanya menggunakan single color untuk semua pin. Anda harus ekstra hati-hati melakukan transmisi untuk kabel jenis ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Toti. 1. Kabel strike untuk melakukan terminasi kabel cetak. Biasanya beberapa orang menerapkan cara prinsip, yaitu menyamarkan susunan antara kedua ujung konektor tanpa memperhatikan susunan rata yang dipakai. Yang kita gunakan di sini adalah susunan warna standar internasional. Kenapa saya bilang standar internasional? Karena dalam kurikulum dasar yang diterapkan siswa akademi standar ini pasti digunakan untuk sebagai basis penolak untuk seorang teknis jaringan atau engineer komputer ini bukan. Ada contoh penggunaan kabel strike adalah sebagai berikut: 1. Menghubungkan antara komputer dengan switch. 2. Menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSL. 3. Menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau
4 menghubungkan switch ke router, dan 5 menghubungkan hook ke router. Yang kedua, kabel cross. Apabila dalam melakukan terminasi pada kabel cross, Anda tidak menggunakan standar yang ditentukan atau karena kabel yang Anda gunakan hanya memiliki satu warna untuk tiap pinnya. Yang harus Anda ingat adalah urutannya. Kabel cross adalah kabel yang memiliki urutan warna yang berbeda pada kedua ujung konektor. Susunan mana saja yang membedakannya? Dari susunan warna yang telah Anda susun, Anda hanya tinggal menukar urutan pin atau warna di salah satu ujung konektor yang Anda pasang, di mana urutan warna yang ditukar adalah urutan ke-1 dengan yang ke-3 dan urutan warna yang kedua warna yang kedua dengan yang ke-6. 1 dengan 3, 2 dengan 6. Maka hasilnya seperti berikut. Contoh penggunaan kabel crossover adalah sebagai berikut. 1. Menghubungkan 2 buah komputer secara langsung. 2. Menghubungkan 2 buah switch. 3. Menghubungkan 2 buah hub. 4. Menghubungkan switch dengan hub. 5. Menghubungkan komputer dengan router. Dari 8 buah kabel yang ada pada kabel UTP ini, baik pada kabel strike maupun crossover, hanya 4 buah saja yang digunakan untuk mengirim dan menerima data, yaitu kabel pada pin nomor 1, 2, 3, dan 6. Sekian dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat sebuah jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk aplikasi Cisco Packet Tracer dapat Anda dapatkan di website resmi Cisco, yaitu www.cisco.com. Dan software ini bisa Anda dapatkan secara gratis atau cuma-cuma. Untuk modulnya sendiri bisa Anda dapatkan di blog saya sendiri, yaitu www.maulanait.blogspot.com dengan pencarian modul membuat jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Langkah yang pertama, kita akan membuat sebuah jaringan dengan Cisco Packet Tracer. Kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Setelah aplikasi Cisco Packet Tracer dibuka, kita akan membuat sebuah jaringan menggunakan 1 buah router, 2 buah switch, dan 6 buah PC client. Untuk langkah yang pertama, kita akan menambahkan PC client pada lembar kerja Cisco Packet Tracer dengan cara drag PCPT dari sebelah kiri bawah aplikasi. Kemudian pilih PCPT dan tambahkan sebanyak 6 buah. Langkah yang selanjutnya, setelah kita menambahkan 6 buah PC pada lembar kerja Cisco Packet Tracer, kita tambahkan 2 buah switch. Dan kita pilih switch PT. Setelah kita tambahkan komponen switch pada lembar kerja Cisco Packet Tracer, kita tambahkan 1 buah router. Router di sini berfungsi sebagai untuk menghubungkan satu jaringan lokal dengan satu jaringan lokal lagi, sehingga membentuk suatu jaringan lokal yang besar. Kita tambahkan router pada bagian routers, pilih router PT. Setelah kita menambahkan komponen router, kita akan mencoba menghubungkan PCPT ke switch menggunakan kabel strike. Dalam pembahasan sebelumnya, kabel strike digunakan untuk menghubungkan PC dengan switch, yang artinya kabel strike ini berfungsi untuk menghubungkan 2 perangkat yang berbeda. Kita pilih kabel strike pada bagian connection. Pilih fast Ethernet dan ulangi beberapa langkah ini.
Setelah itu kita coba hubungkan antara switch dengan router menggunakan kabel strike lagi. Dalam lembar kerja ini kita bisa melihat bahwa kabel menunjukkan warna merah yang artinya koneksi tidak berjalan dengan baik atau tidak aktif. Untuk menghidupkannya kita aktifkan port status pada router, klik pada router dan pilih tab config, pilih fast ethernet 0/0 dan pilih port status dan checklist on. Ulangi pada fast ethernet 1/0. Setelah itu, setelah kabel berwarna hijau, kita akan melakukan pemberian IP address pada tiap-tiap komputer klien. Pilih pada PC PT dan pilih tab desktop, pilih IP configuration. Kita akan coba masukkan IP kelas C. Setelah itu ulangi langkah yang sama, tetapi dengan IP address yang berbeda. Untuk jaringan yang kelompok B, kita akan memasukkan IP dengan kelas A. Pilih tab desktop. Langkah selanjutnya kita akan mencoba mengetes koneksi apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak. Kita klik pada PC 5, pilih command prompt dan kita ketikkan ping IP address yang akan Anda tuju. Misalkan saya mengetikkan 192.168.1.3. Dalam kasus ini kita akan menemukan request timeout, itu artinya koneksi belum berjalan dengan baik karena kita belum mengatur setting pada routernya. Untuk cara pengaturan setting silakan dilihat seperti berikut ini. Kita pilih fast ethernet 0/0. Pada IP address kita masukkan gateway dari tiap-tiap kelompok jaringan. Kita isi dengan gateway kelompok A, yaitu 192.168.1.1. Langkah yang selanjutnya kita coba pada fast ethernet 1/0. Kita masukkan gateway kelompok B. Setelah itu kita akan coba mengkoneksikan atau ping dari kelompok B menuju kelompok A. Ya, di situ terlihat sekali lagi bahwa request timeout dengan balasan 3. Kita akan mencoba sekali lagi. Ya, berarti jaringan sudah terkoneksi dengan baik. Sekian materi Cisco Packet Tracer dari saya, semoga ada manfaat untuk
Anda yang melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah materi-materi yang telah kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahannya ada manfaat untuk Anda semua yang melihat video ini. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.